Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AF19 channel yang selalu menemani Bapak Ibu atau teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan soal-soal P3K maupun CPNS. Jika Bapak Ibu mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan dan akan saya bahas di channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya akan sharing trik menjawab soal HOTS P3K. Berdasarkan survei yang ikut tes tahap 1, soal HOTS ini yang paling banyak keluar di ujian tes tahap 1. Maka dari itu, saya akan membahas trik menjawab soal HOTS P3K. Baik, langsung saja ke soalnya. Diperoleh data penelitian hasil observasi kuantitatif dan kualitatif, manakah yang merupakan observasi kuantitatif? Yang A, apel malang berwarna hijau. Yang B, kain sutra halus. Yang C, jeruk koprok rasanya manis. Dan yang D, kadar gula 5%. Dan E, suara koko ayam jantan nyaring. Nah, mari kita bahas triknya. Karena yang ditanyakan observasi kuantitatif, maka kita ketahui pada dasarnya triknya adalah kita harus mengetahui kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif merupakan data yang didapatkan dari hasil alat ukur, oleh penggaris, timbangan, neraca, dan lain sebagainya. Sedangkan data kualitatif merupakan data yang dapat menggunakan alat panca indera, bisa menggunakan penglihatan, perabaan, pengecap, pendengar, dan pembau. Yang A, apel malang berwarna hijau. Berwarna hijau ini berarti merupakan hasil penglihatan. Dan yang B, kain sutra halus. Ini merupakan indera peraba. Dan yang C, jeruk koprok rasanya manis. Ini merupakan hasil dari pengecapan. Dan yang D, kadar gula 5%. Nah, ini merupakan alat ukur. Dan E, suara koko ayam jantan nyaring. Ini merupakan hasil dari pendengaran. Nah, yang ditanyakan adalah observasi kuantitatif. Berarti yang alat ukur. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D, kadar gula 5%. Soal selanjutnya. Terdapat penelitian yang berjudul pengaruh kadar pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Dari judul tersebut, jika dibuat percobaan, maka variabel bebasnya adalah A, pengaruh kadar pupuk, B, pertumbuhan tanaman jagung, C, banyaknya jagung yang dihasilkan, D, jumlah tanaman yang tumbuh, E, jumlah bakal buah yang tumbuh. Perlu Bapak Ibu ketahui trik hubungan antar variabel. Yang pertama, variabel bebas, ciri-cirinya sengaja dibikin beda, dan yang kedua, variabel terikat, ciri-cirinya hasil yang bisa diamati, dan yang ketiga variabel kontrol sengaja dibikin sama, dan yang keempat variabel moderator, ciri-cirinya pengaruh kuantitatif, dan yang kelima variabel intervening, itu ciri-cirinya pengaruh kualitatif. Kita perlu ketahui kata kuncinya. Nah, di sini ada pengaruh kadar pupuk urea. Kita hubungkan ke yang A. Berarti variabel bebasnya adalah pengaruh kadar pupuk. Ini jawaban yang paling tepat. Soal selanjutnya. Bapak Ibu, seperti biasa, jika ada soal seperti ini, maka kita langsung ke pertanyaannya saja. Sikap ilmiah yang perlu dikembangkan oleh ilmuwan untuk mendukung pemecahan metode ilmiah. Metode ilmiah. Jika ada soal seperti ini, Bapak Ibu harus mengetahui metode ilmiah. Yang pertama itu ada rasa ingin tahu, dan yang kedua ada jujur, dan yang ketiga teliti, dan yang keempat tekun, dan yang kelima kritis, dan yang keenam terbuka, dan yang ketujuh objektif, dan yang kedelapan menghargai karya orang lain, dan yang kesembilan berani mempertahankan kebenaran, dan yang terakhir menjangkau ke depan. Nah, kita analisa Bapak Ibu, manakah yang termasuk metode ilmiah? Rasa ingin tahu. Nah, benar. Ini agresif, salah. Tidak ada ya di sini. Dan yang ketiga, teliti. Benar. Ada.
Yang keempat, bekerja keras, benar. Dan yang kelima, banyak bicara, salah. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. 1, 3, dan 4. Soal selanjutnya. Nah, seperti biasa, jika ada soal seperti ini, maka Bapak Ibu langsung ke pertanyaannya saja. Dari data di atas, urutan metode ilmiah yang benar adalah, nah kali ini Bapak Ibu berbeda triknya, yaitu kita gunakan trik awal dan trik akhir. Yang awal itu adalah merancang, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Jika kita ketahui, yang awal itu adalah yang merumuskan masalah, dan yang akhir itu adalah menarik kesimpulan. Nah, berarti poin 2 yang masuk ke yang awal, poin 5 masuk ke yang akhir. Jadi opsi E sudah pasti salah, karena opsi yang C, yang awal itu adalah yang poin 3. Yang D, poin awal itu nomor 5, sedangkan yang akhir 3, sudah pasti salah. Dan yang E, yang awal poin 2, benar, dan yang terakhir poin 4, salah. Jadi pilihannya antara yang A dengan yang B. Dan tahap yang kedua triknya adalah hasil eksperimen dan menyusun hipotesis antara poin 1 sama poin 3. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwasanya sebelum hasil eksperimen itu didapatkan, kita akan melewati hasil penyusun hipotesis, sehingga pilihan jawaban yang benar adalah yang poin B. Karena yang opsi A, yang kedua, itu hasil eksperimen. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. 2, 3, 4, 1, 5. Soal selanjutnya, penerapan metode ilmiah dalam setiap kegiatan ilmiah di sekolah memiliki banyak tujuan. Misal kegiatan sains banyak diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut bertujuan untuk A. Menumbuhkan sikap kritis dan objektif, B. Menumbuhkan rasa ingin tahu, C. Kesejahteraan dan mempermudah kerja manusia, D. Menciptakan ilmu pengetahuan, dan E. Mencakup peristiwa kerja manusia. Nah, Bapak Ibu harus mengetahui tujuan metode ilmiah, yaitu yang pertama, ada mendapatkan pengetahuan ilmiah atau yang rasional yang teruji, sehingga merupakan pengetahuan yang dapat diandalkan. Dan yang kedua, merupakan suatu pengerjaan terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis. Dan yang ketiga, untuk mencari ilmu pengetahuan yang dimulai dari penentuan masalah, pengumpulan data yang relevan, analisis data dan interpretasi temuan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Nah, jadi hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal selanjutnya, yang termasuk kepada salah satu tahapan merencanakan percobaan adalah menulis suatu rumusan masalah. Ciri-ciri suatu rumusan masalah yang baik adalah sebagai berikut, kecuali A. Dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, B. Isinya padat dan jelas, C. Memberi petunjuk dalam mengumpulkan data, D. Memberi arahan untuk membuat kesimpulan, dan E. Menjadi bahan pengembangan menulis laporan. Nah, ini adalah ciri-ciri masalah yang baik. Masalah harus mempunyai nilai penelitian asli dan up to date, padat, definitif, dan dapat dinyatakan dalam beberapa hipotesis alternatif. Mempunyai arti dan nilai baik dalam ilmu maupun dalam bidang aplikasi untuk penelitian terapan. Dan yang selanjutnya harus dapat diuji dan dinyatakan secara jelas dan tidak membingungkan dalam bentuk pertanyaan. Coba kita analisis. Yang A dirumuskan dalam bentuk kalimat. Ya, ini adalah ciri-ciri rumusan masalah. Yang B, isinya padat dan jelas. Ya, masuk. C, memberi petunjuk dalam mengumpulkan data. Ya, ini termasuk ciri-ciri rumusan masalah. Dan yang D, memberi arahan untuk membuat kesimpulan. Ini juga masuk ciri-ciri suatu rumusan masalah. Dan yang E, menjadi bahan pengembangan menulis laporan. Karena di sini ada yang kecuali, maka yang bukan ciri-ciri suatu rumusan masalah ini adalah yang E, menjadi bahan pengembangan menulis laporan.
Soal selanjutnya, seperti biasa, jika ada soal seperti ini, kita langsung ke pertanyaannya saja. Perubahan kimia ditunjukkan oleh nomor, yang A1, 2, dan 4, B1, 3, dan 5, dan C1, 4, dan 5, dan D2, 3, dan 4, dan E2, 4, dan 5. Bapak Ibu harus mengetahui ciri-ciri reaksi kimia. Yang pertama ada perubahan warna, dan yang kedua ada perubahan suhu, dan yang ketiga pembentukan endapan, dan yang keempat pembentukan gas. Es mencair, tidak. Lilin menyala, masuk dengan ciri-ciri reaksi kimia. Iodium menyublim, tidak termasuk. Besi berkarat, masuk dalam ciri-ciri reaksi kimia. Dan yang kelima, fermentasi karbohidrat, masuk ke dalam ciri-ciri reaksi kimia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, 2, 4, dan 5. Soal selanjutnya. Pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih komponen yang dipisahkan. Komponen dengan titik didih lebih rendah akan terpisah terlebih dahulu. Hal ini termasuk kepada prinsip A. Evaporasi, B. Penyulingan destilasi, C. Sentrifugasi, D. Kromatografi, E. Ekstraksi. Mari kita cari tahu jawabannya. Di sini ada pemisahan zat. Yang pertama ada filtrasi, itu ukuran benda, dan yang kedua kristalisasi, itu penguapan, dan yang ketiga sublimasi, itu sifat sublimasi, dan yang keempat kromatografi, itu kecepatan lambat, dan yang kelima distilasi, itu adalah titik didih. Karena yang di sini yang ditanyakan komponen dengan titik didih lebih rendah, maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Penyulingan destilasi. Sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan semoga Bapak Ibu lolos P3K tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.